Oke, bujur, bujur atas kesempatan. Masih ke-mute permen. Ya, mute ya. Oke, sudah? Ya. Oke, keulang sekali lagi ya. Eh, bujur atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mari kita mulai PA malam hari ini. Kami mau menyapa Shalom Moria GBKP Rugun Pamulang. Shalom juga. Shalom. Shalom kepada Pendeta Lisa Brutarigan yang hari ini akan membawakan renungan ataupun kesimpulan. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di virtual Zoom pada ibadah Moria hari ini. Mungkin setelah selasa kemarin kita tidak ber-PA bersama dikarenakan berpapasan dengan Idul Fitri ya. Gitu. Jadi mungkin sekarang sudah terlihat di layar kaca kita wajah-wajah yang mungkin fresh, yang pulang dari liburan, ada yang mungkin dari dalam atau luar kota, ada yang mungkin ikut mudik juga. Mungkin ada juga yang memilih di rumah aja gitu. Nggak apa-apa, dimanapun kita berada, yang penting tetap happy, sukacita, dan semoga sehat-sehat terus untuk kita semua. Dan hari ini, puji Tuhan, kita oleh karena kebaikan Tuhan juga, kita boleh hadir kembali dan ber-PA bersama untuk memuliakan nama Tuhan. PA hari ini dengan tema Rekursi Mahuli ataupun berpikir positif. Nats yang diambil yaitu dari 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 5 yang nanti akan juga dibawakan oleh pendeta kita, Pendeta Lisa Brutarigan. Jadi nanti mungkin kita boleh belajar di sini sama-sama untuk bisa diperbaharui lagi cara berpikir kita di dalam menghadapi satu masalah agar mungkin terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif sehingga malah nanti menjauhkan kita gitu, menjauhkan diri kita dari Tuhan, bahkan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi mari kita fokuskan hati dan pikiran untuk bisa memulai ibadah hari ini dengan bernyanyi dari lagu Mari Surat Muji Tuhan. Mari kita sendakan bersama-sama. Puji Tuhan, endeskande enden ria, oh surga doni surah kelima. Mari rende muji ia, alu kursi Maria, puji gelarnya si bahagia. Si puji dage di bata rendela arsuratlah kita di
hina. Sadalah ukur tae muji tenggelar di bata tersurat kage kita terima. Ngadi-ngadi ku pujikan Tuhan, pasti nadakan kegeluhan. Tersurat pria musuhku ibaskan, terpuji Tuhan rasa lawan. Kita masuk ke dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh Nade Kian Resitumorang. Kami persilahkan. Terima kasih buat moderator. Kedengeran ya suaranya ya? Ya, kedengaran, Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari aktivitas kami hari ini ya Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan kami di sini berkumpul Tuhan untuk melakukan ibadah PA Moria. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami di sini bisa belajar menjadi pribadi yang mempunyai pikiran positif ya Tuhan, melalui firman yang akan kami pelajari pada hari ini. Tuhan juga tolong berkati Tuhan, bagi teman-teman Moria kami yang mungkin belum sempat masuk ke bergabung Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka, mungkin yang sedang dalam perjalanan Engkau berkati, supaya sampai dengan tujuannya dengan selamat. Jikalau yang memang saat ini sedang berhalangan hadir ya Tuhan, kiranya Engkau berikanlah kerinduannya Tuhan, agar pada minggu depan mereka bisa bergabung kembali mengikuti ibadah PA Moria bersama kami. Dan jikalau saat ini ada yang sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jujur Kak, atas pelayanannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab oleh Bibi Nandere Gantarigan. Sudah ada, kalau tidak akan digantikan oleh Kakak Nada Alpen. Ya, Kami persilakan Kak. Pembacaan Alkitab dari 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Demikian firman Tuhan, bujur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian atau pengejapan dari Moria kita. Yang pertama, kami persilahkan oleh Bibi Noranadi Aryosa. Ya, terima kasih Permen. Kedengaran suara Bibi ya Permennya? Ya, terdengar. Ya. Jadi bujur ibas kesempatan singgo ibreken Moria ibas Selasa
berengi enda nurikan penggejapan. Selamat berPA kembalilah ning kami man banta krinana kita kan sada minggu kita libur perban lebaran, mungkin dengan si merasa capek karena dari luar kota, mungkin ibas perjalanan dengan atau memang muka mulai redahin. Jadi tapi puji Tuhan ibas berngenda meriah dengan ukurta guna tetap RPA walaupun tetap lewat Zoom. Jadi tema si menjadi renungan ta ibas wari enda mengungkapkan rukur si mahuli ogen tandai ibas sada Samuel 31 ayat 1-5. Jadi adi rukur si mahuli adi gundari bahasa Karwenda memang agak apa ya, kalau menurut aku agak kompleks dia yang tidak bisa diterjemahkan kepada satu bahasa Indonesia bagi. Jadi adi mahuli ngene nggo ibarat katandai sangkepku bagi ya. Kalau misalnya kita bilang berpikir positif, adi gundari malah kita kai kita berpikir negatif gitu kan. Karena tidak selamanya ternyata positif itu memberikan sukacita bagi kita. Buktinya di garis 2 misalnya COVID positif, kita aduh kenapa tidak negatif. Tapi kalau misalnya si mengharapkan misalnya tuah ibas tengah jabu, garis 2 positif, sangat bersenang gitu. Jadi memang positif atau negatif tergantung ibas situasi bagi. Tapi adisi mahuli enda lah tergantung ibas situasi. Si mahuli enda baik peningan lebihan asa baik adik kata cakap karo enda mahuli enda. Jadi temata emakapkan rukur si mahuli. Adina rukur berarti kata kerja, bukan kata sifat ya. Kalau rukur berarti kita memikirkan, kita merenungkan, kita artinya mengkaji, mengolah sesuatu hal untuk melakukan si mahuli yang baik bagi. Tapi megati memang rukur si mahuli enda, lit si ban suka-sukatna, suka-sukat doni, lit suka-sukat dibata bagi. Engkai makali suka-suka doni niku sebab adina si baca ya kitab Samuel enda si baca ibas 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 13. Jadi situhuna Saul erbahan dosa mandibata, tapi adisi oge diskusi nars Raja Samuel, ijenda Saul enda ngatakan maka ia ukuri nang si mahuli maka ibrekena ibahanna korban persembahan nahdai bagi. Jadi adisi baca ke ibas sada Samuel 13 ayat 9 sampai 13, engkai maka ibandu persembahan korban lenga aku reh nina Samuel. Reh nina Saul kita kan nggo iserang bangsa Filistin natena kita, kam lenga je bagi. Dari sudut pandang Raja Saul bahwa dia sudah memikirkan hal yang baik terhadap keselamatan rakyatnya. Tapi dari sudut pandang Tuhan Yesus, dari Tuhan Allah lah pada saat dari Tuhan, enggo nuduhkan kesombongan, janah melakukan yang memang tidak seharusnya dia lakukan. Benar-benar Raja Saulenda ngoreh doh nars dibata bagi. Jadi mon memang suka-sukat rukur si mahulienda, suka-sukat manusia, suka-sukat dibata memang berbeda. Likasih tah contoh Moria zaman dulu, Sarah. Jadi secara manusia dia sudah memikirkan ketika dia tidak bisa memberikan keturunan, memang nama Adam, Abraham, buat min Hagare, kam jadikan dia sebagai hamba-Mu, gelahlit keturunan Du. Mungkin secara Sarah dia berpikir si mahuli naman perbulangan kue, tapi ternyata labo bagai surah-surah dibata, maka adik akhirnya setelah maka suka-suka sarandai rebahan ia lanai kabo damai sejahtera dan sukacita. Sidahkat sadanarika Moria Isabel dilakina Ahab merhat kelia tanah nina ya tanah Nabot. Maka merhat ke dilaki kue dandai suka-suka si Isabel selaku ndahara. Aku akan menghalalkan segala cara supaya keinginan suamiku bisa terpenuhi. Akhirnya apa? Kematian Isabel juga sangat tragis sekali. Jadi enda masih tuhuna rukur si mahulienda megati kalau memang kita ngeluh ibas doni
si lakokan adalah sukat-sukat doni, labo sukat-sukat di bata. Jadi ibas warienda, ipersengiti kita moria-moria, maka rukur si mahuli enda, palas namin kini tekenta man Tuhan, janah kita kan ibrekan Tuhan hikmat ya, hikmat man banta, guna ngelakukan suatu hal bagelang adi situhuna, adi memang ken rukur si mahulenda gampang secara suka-suka doni, serira suka-suka Tuhan, labo kak si Tuhan isalipkan Tuhan Yesus pe. Angko si mahuli ngelakukan Tuhan Yesus, tapi justru iba si mahuli pe isalipkan Tuhan Yesus. Bagai ya, jadi adi si idah memang negara terpedekam dalakang bagai. Katakan mekrinana mengatasnamakan orang-orang terpinggirkan bagian. Tapi apakah benar mengatasnamakan orang terpinggirkan? Atau hanya sebenarnya menjadi tameng untuk mengedepankan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, atau kepentingan dirinya sendiri. Nah, jadi ibaswari enda, rukur si mahuli dengan enda memang lah gampang. Jadi adik kita selaku Moria, ulamin sempat terlepas hubungan intim ters di bata bagian. Jadi ambillah waktu-waktu tertentu ya, labo asa sempatna untuk untuk memang bersekutu dengan Tuhan bagai. Bukan kita milik GBA, tapi bukan hanya dengan membaca Alkitab saja bagai, tapi luangkanlah waktu untuk memang seperti diskusilah dengan Tuhan. Adik aku memang secara pribadi ibas kegeluhanku lah bagai ya. Aku memang kayak diskusi gitu sama Tuhan. Kalau misalnya ada hal-hal apapun, entah misalnya tentang perbapaan, entah tentang anak-anak, bagai ya, keputusan-keputusan yang harus diambil dalam segala hal, aku memang seperti diskusi sama Tuhan, bagai. Jadi apakah ini mendatangkan kebaikan bagi anak-anakku, bagi keluargaku, bagi diriku, bagai. Jadi tidak cepat aku mengambil suatu keputusan bagi maka megati mon perbapan entah minta kai gelar naya minta pendapat bagi aku agak megati kang timai lebih ya bang si toto lebih ya ulah cepat sang ambil tindakan. Aku selalu berbicara seperti itu bagi ya. Jadi karena menurut aku adilakin arah di bata kita rukurenda labo kokap sedatkan hikmat situhutuhu bagi. Adi sinin kabas perjanjian baru ya, rukur si mahulian dan dai memang kepekan rukurenda, ukurenda, li kata pepatah ngatakan sa dalamnya laut dapat kuduga ya, dalamnya hati siapa yang tahu. Maka kepekan rukurenda, kan lu ngecasi metah sa situhuna, apakah motivasi kita itu benar atau tidak. Si pertama kita sendiri yang memang memikirkan suatu hal tertentu. Si kedua kan Tuhan Allah yang adalah Maha Tahu, rasetan bagai. Jadi si telu enda mencasi Tuhan metah ukur tak enda bagai. Maka ketika Tuhan Yesus melihat Sakeus, ketika ia sangat rindu melihat Yesus sampai ia naik ke bas pohon, dakam jelma sinterem ngidah Sakeus enda, ia kalau silabo mahuli bagai. Tapi Yesus memanggil dia mau kesilang i rumahna bagai. Berarti pusuh henda, ukur henda di bata tahna. Maka megati ninta, ukur ko mahuli nga ninta. Kok seperti ini bagai. Jadi enda masih ku ateku sampaikan membantah Moria, maka ibas kita megati lit ke egoisan taya, entah aku ngengen cabagai tekulah. Adik aku pe bagai tempat wakaf, apalagi terhadap anak-anak. Ya aku kok tempat si mahuli na mengukurkan anak-anak bagai. Maka adi misalnya perbapan entah megang sorana anak-anak, aku megelut. Tapi adi aku merawa anak-anak, itu oke, labat si isep yang merawa. Berarti situ namanya aku merasa aku yang memikirkan terbaik lah buat keluarga gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu loh kita Moria ini yang paling baik mengukurkan keluarga. Maka mon morah nih anak teh, kamu jungut-jungut kalau pemak nih, lah ngatah anak untuk kamu simulai. Tapi anak-anak ini aku pernah ya mau menangis aku. Kalau kami memang kan sering misalnya diskusi bagi berlima ya. Jadi anak-anak, padahal aku merasa ya sudah semuanya kulakukan untuk mereka gitu. Ternyata bagi anak-anak, aku bukan seorang
istilahnya ia lebih suka lah cerita sebapakna bagai daripada semamakna bagai. Teluna yang ngatakan seperti bagai bahwa mama itu seolah-olah tidak pernah salah bagai. Jadi lebih enak diskusi dengan bapak. Bagai Nina bagai. Jadi padahal aku merasa aku selalu yang memikirkan terbaik, bahkan likin pepangane lokupan gelapan bagaikan tempatku, tapi ternyata respon mereka tidak begitu bagai. Jadi enda mateku siku bagikan membanta Moria, maka marilah kita tetap mendekatkan diri Tuhan, gelah cara tarukur, supaya kita tindakan kita juga nanti memang adalah motivasi yang baik. Lah boleh motivasi sila mahuli ibas perukuran tak bagai. Jadi adilit ke motivasi sila mahuli memang lambat laun enda terlihat bagai ya, lambat laun akan terlihat. Tapi ada memang motivasi tamahuli, tapi lambat laun akan terlihat juga bagai. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia yang situhuna, adina kaipe silakukan banyak sebenarnya saksi yang melihat bagai. Jadi ulah kari siakap istilahnya ya lagu kari di batang yang cengit dahsa. Kita bisa sebagai nita, tapi secara tidak sadar kita banyak kok orang tidak lape Tuhan jelma sinterem pebaci menjadi saksi. Apakah kita memiliki motivasi cara rukur si mahuli entah lang. Maka sebagai Moria bagi lagu ta waktu kita kai gelar nahdai sengepes parawi, istri yang teramat baik, sampai anak-anak, sampai bapak tapekrina, go hafal na istri yang teramat baik. Andai sempat sangen Nina Bas Mamre ya, adi jenguk-jenguk Nina Moria langsung ya rendah istri yang terkenal nakal istri yang teramat baik. Maka mari kita himbau kembali ibas PATA berngenda, mari kita rukur si mahuli, palaskan kini teken aku di bata, ciban suka-suka na suka-suka di bata, labo suka-suka manusia. Bujur. Bujur, Bi. Jadi tadi juga sudah dikatakan bahwa berpikir positif itu perlu proses ya. Jadi tidak bisa pikiran negatif itu mungkin hilang dalam semalam gitu. Jadi kita perlu melatih diri untuk memiliki pandangan yang positif dalam hidup kita. Yang tadi juga disampaikan bahwa rukur simahuli itu tidak gampang. Jadi sehingga kita harus punya hubungan yang baik, bersekutu, meluangkan waktu untuk bisa bercerita ataupun berdiskusi dengan Tuhan sehingga kita nantinya punya pilihan dari Tuhan yang terbaik yang bisa kita ambil, yang nantinya mudah-mudahan penuh akan hikmat dari Tuhan. Bujur B atas pengejawabannya. Kita lanjutkan kesaksian yang kedua dari Nande Marcel Pino. Kami persilahkan. Dibuka dulu mic-nya. Maaf, Mi. Bujur manta kerina, bujur ibas kesempatan neda, banci kesempatan pun nurikan pekerjaan warisi senda enda. Ijenda aku perlu dengan melajar nurikan pekerjaan. Jadi bicara kurang kari sila payo, aku perlu dengan bimbingan membantu kerina seni dan muria kami. Jeda ibas temata si warisi sedang rukur si mahuli ini na ndai nunggu iturikan seni dan muria atas siarah lebih bahwa kita harus berpikir positif, raskan dalankan kata di mata, pula si dalankan sifat-sifat doni. Jadi aku pribadi mon nggak mau mengasuh dalankan sa uga perukuran di mata, uga surah-surah di mata, sebab kadang-kadang entalit masalah bagi bas tengah jabu, lengah aku ngasup entah pelupa aku mido penampak mandi mata. Kadang-kadang ada kulit masalah bagi ibas tengah jabu, pikiran positif saja kan
ibas pusuhku. Berujud aku bagi entah merawat kariku anak-anak, entah bapak tengah jabu. Jadi ibas tema si sendah ya jari kita guna dalamkan kursi mahuli. Jenda nari banci aku belum istilahna erlajar guna dalamkan sasi mahuli. Kulit saya sindai pengalaman ras teman waktu medar dengar tadi. Ia rusur kuidah melala perubahan sering ia curuhat bagi. Tapi kuidah sehari-hari na berjelma sinterem lai tridah banna silit perbeben si sangana ia lamina. Saya kusung kunia engkai ubah ge bandu cara na labelu kamru kurna ningku. Terus nena gunari adi si tri dah pesi ban labolit gunana. Gundari adina kai pelik perbeben cukup di dalam hati saja. Senyum semua orang. Ule si ban tri dah kai lit perbeben si bas kita. Jadi salut aku dan teman handai rusur aku masa sampai gundari rusur kami telepon dan ras bahwa udah ralap ia ibas sehari-hari na lalap ceria begitu. Jadi aku lengah belum jalankan saya 100% bagi berukur si mulian dan lain. Jadi makanya nari kupudi aku banci erlajar. Jadi bagaimana cap Allah aku nurikan jawari sendah bujur bantai kerina. Ya, bujur untuk Nade Marcel Pinem atas penjelasan yang boleh dibagikan pada malam hari ini. Jadi kita sama-sama ya untuk belajar punya kursi mahuli gitu. Sebenarnya kalau cara-cara untuk punya kursi mahuli ini ada kok, bisa kita lihat ya kalau di buku PA Moria kita. Bagi yang sudah membaca itu pendeta kita juga sudah menuliskannya gitu. Banyak teknik-teknik yang bisa kita praktekkan di halaman 50 kursi mahuli yang bisa kita lakukan tekniknya. Ada beberapa cara gitu. Jadi bisa kita contohkan gitu ya. Salah satunya mungkin kita buat cire merastawa gitu. Sebab enda banjir kita tenang ukur gitu. Jadi mungkin kelihatan sederhana, tapi kalau kita mencoba untuk praktekkan dalam kehidupan sehari-hari bisa mudah-mudahan membawa kita belajar untuk pelan-pelan mempunyai kursi mahuli yang berkenan pada Tuhan ya. Oke, bujur Kak atas pengejapannya, dan sebelum kita mendengarkan pengejapan dari Moria yang lain, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi nyanyi bagi Dia. Haleluya, sampai selamanya kau dipuji dan disembah. Dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita berkata amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima sukacita yang baru sore hari ini Tuhan. Dan kami mau bernyanyi bagimu, menyanyikan kasih-Mu, kesetiaan-Mu dan kebesaran-Mu. Terpuji namamu. Angkatlah suaramu, pujikan, serukan nama Yesus. Tanggalkan berbagai, jangan khawatir saudara. Sebab Dia sanggup, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak berduka lagi, sebab Dia sanggup. Sekarang kami
Baik, kami persilahkan kepada Moria yang ingin memberikan pengejapan ataupun sedikit bersaksi dari tema hari ini, yaitu Roh Kursi Menghuli. Mungkin ketika kita bangun di pagi hari tadi, kita selalu punya banyak pilihan ya. Contohnya mungkin dari bangun tidur, apakah kita memilih langsung melihat handphone, atau mungkin berdoa mengucap syukur kepada Tuhan gitu. Jadi begitu juga di tema hari ini, mungkin kita punya pilihan-pilihan yang nantinya akan hal-hal yang bisa masuk ke dalam pikiran kita gitu. Apakah nanti kita memilih atau membiarkan pikiran negatif itu menguasai hidup kita, atau sebaliknya mengambil pikiran-pikiran dari seorang yang optimis gitu, yang bisa melihat dari perspektif yang positif, sehingga energi pun yang kita keluarkan juga bisa berdampak baik dan bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Jadi mungkin ada tambahan dari Moria kita yang lain. Kami persilahkan. Halo, siapa ya? Boleh ya aku tunjuk ya? Boleh kayaknya. Aduh, siapa ya? Mungkin Bibi Nadedelon ya. Bibi mau cerita sepatah dua kata gitu. Dilanjut Nora, lain kali. Oke, kalau begitu. Kakak Nandi Gebi, sepertinya ada yang mau disampaikan nih Kak. Sebenarnya tadi belum siap pun. Gila. Kok videonya ketutup ya? Iya, ketutup nih Kak. Oh ya. Sudah, hidup lagi. Oke, sebenarnya tadi belum sempat bersiap ini baca buku. Tapi labodali mungkin penggejapan saja ya teman-teman kesaksian. Tema kita hari ini Roh Kursi Menghuli. Jadi adik aku secara pribadi nggak gampang. Labo kakak nukah Roh Kursi Menghuli bagai kadang-kadang timbul pemikiran-pemikiran yang negatif ya, rasa khawatir, mungkin cepat menyimpulkan sesuatu ya, padahal belum tentu kebenarannya seperti itu. Jadi kita melihat dari luarnya saja kita udah suka simpulkan gitu, padahal nanti pada kenyataannya nggak seperti itu. Jadi memang terkadang pikiran-pikiran seperti itu suka terlintas. Jadi adik aku secara pribadi dulu waktu masih masa-masa sekolah dan sebelum menikah ya, aku itu termasuk orang yang sangat sensitif, sangat gampang tersinggung. Ya mungkin karena ada latar belakang keluarga ya, jadi Nande Tengah Jabu adalah seorang single parent gitu ya, membesarkan kami 3 orang, Arsenina sendiri. Jadi dia terlalu protektif sehingga apapun orang nggak boleh ibaratnya kalau bisa kena rawa pekamila baci bege dari pihak lain atau dikritik nggak bisa. Jadi dulu itu sangat gampang tersinggung dan responnya cepat. Jadi sangat respon cepat ini dalam arti negatif, maksudnya Moria. Artinya kalau ada satu kejadian langsung direspon kayaknya nggak lah lebih ukurin bagus sebagai tapi langsung spontanitas direspon ya. Jadi ternyata pada perjalanannya rasa-rasanya ini sangat merugikan gitu ya, karena ternyata ketika merespon sesuatu dengan tidak benar karena kita rukur bagus sebagai ya, jadi pada akhirnya itu ternyata dampaknya bukan ke orang lain, ternyata dampaknya kita sendiri, merusak pikiran ternyata ya. Jadi itu membuat kita kayak aku secara pribadi mengganggu pikiran. Sebenarnya aku yang jadi kepikiran sepanjang hari tentang kejadian yang seharusnya mungkin aku merasa aku menang saat itu gitu.
belajar dari situ dan banyak cerita juga ke teman-teman yang mungkin sudah lebih dewasa ya. Kemudian dengan bertambahnya usia juga ikut persekutuan dan lain-lain. Jadi banyak belajar juga dari ada seorang psikolog ya. Nah, jadi ilmu hela nafas, tarik nafas 8 detik itu memang ada benarnya gitu ya. Jadi ketika ada satu kejadian yang terjadi dalam hidup kita, kasih ruang dulu buat kita untuk berpikir, untuk bagas rukur ya. Kita pikirkan hal-hal yang baik ya, walaupun kondisinya tidak baik, kondisinya tidak benar saat itu, seharusnya respon kita tetap benar gitu ya. Jadi belajar dari situ, mulai untuk menata ya pikiran, pola pikir ya. Ternyata pola pikir ini sangat besar pengaruhnya terhadap apa yang keluar dari yang terpancar dari diri kita gitu. Jadi adilit kalau karo ngata kenca lape menghuli bahasa anta si penting perbuatan tak menghuli, menurutku itu nggak benar ya. Di Alkitab mengatakan berbahasalah yang baik, berbuatlah yang baik. Karena menurutku apa yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya pancaran hati. Ya, jadi dikatakan lape menghuli kita ngerana labot cakap si utama. Mesar cakap ta lape menghuli cakap ta, yang penting perbuatan kita baik. Menurutku aku nggak setuju gitu tentang itu ya. Jadi apa yang keluar dari mulut, apa yang terpancar dari perbuatan itu merupakan hasil dari cara terukur bagai. Jadi mari Senina Moria kita sama-sama untuk belajar bagus rukur ya, sebelum bertindak pikirkan dulu baik ruginya, pikirkan dulu apakah tindakan kita ini nantinya merugikan diri kita sendiri atau bahkan menyakiti orang lain ya. Jadi sehingga kalau semuanya kita bisa berpikir seperti itu, aku rasa damai sejahtera ya, hidup gitu kita bisa menjalani kehidupan kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Mungkin ini saja dari aku, adik kami Nora, Bujur. Bujur Kak atas kesaksiannya yang tadi sudah memberikan penekanan juga untuk kita supaya kita memikirkan dahulu sebelum bertindak gitu dalam melakukan apapun. Oke, selanjutnya mungkin masih ada dari Moria yang lain yang ingin memberikan pengejapan, kami persilahkan. Bibiku mau memberikan pengejapan, Bibi Mama Abang Eri. Bi, bagaimana Bi? Ada yang mau disampaikan? Belum aku. Belum ya Bi? Yang lain dulu. Oke, siap. Selanjutnya mungkin Bibi Mama Ikas nih yang lagi senyum-senyum, mungkin. Ya, ayo Bi. Ketawa tadi waktu kamu bilang bibiku Mama Bang Eri gitu. MK dihukum menghuli, bagaimana mau salah mungkin. Oke lah, ini sebetulnya topik yang serius menurut aku, karena subtemanya kecil di situ adalah mengenai bunuh diri. Ya, mungkin tahun lalu kita juga sudah pernah bicara tentang bunuh diri. Gitu. Kalau dari kisah bacaan tadi tentang Saul, yang kita lihat maju perang dengan kesombongan hatinya sebetulnya kan, karena pada saat itu dia tidak lagi menjadi raja karena dia tidak mengakui Daud maju ya memang tapi melihat orang-orang kekalahan mungkin di situ benih pengharapan kan gitu ya kalau kita baca itu. Dan ibas benih pengharapannya itu pun masih ada kesombongannya pula ya, di mati kau teriak besarkan kalenda sejenarlah aku gitu. Jadi nggak ada lagi rasa berserahnya kepada Tuhan, nggak ada lagi rasa berpikir yang lain selain sekatakan ya aku mati aja lah, daripada mati di tangan orang ini mending aku mati dengan mengakhiri diriku sendiri gitu. Jadi minta tolong tadi sama prajurit Nagah ya Ibu Nuh, belakang prajurit Nandai ya kan,
akhirnya dia betul-betul ya menghabisi dirinya sendiri dengan pedangnya. Dan kalau kita lihat kan katanya kepala Saul itu kan diarak-arak gitu ya, sama mayat itu kan dipakukan ke tembok. Dan akhirnya toh Daud juga yang mengurus, membalaskan kekalahan itu, mengambil mayatnya dan menguburkannya dengan layak. Jadi adisidah kisah si bagian rangkai maka kalak baji seujungnya mengakhiri hidupnya atau kehilangan harapan. Nah, inilah semuanya yang berasal dari adilakin kita rukur alu mahuli ya. Kalau kata yang tadi positive thinking, berpikir positif. Berpikir positif adik-adik kami dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani, bagi kami menjalani adalah jika kita berpikir positif, rukur semuhuli, maka kita mampu melihat situasi itu menjadi melihat arah di dalam situasi yang terburuk sekalipun. Situasinya kari labo berubah. Situasi itu akan tetap di situ, tapi dalam cara kita menyikapinya, kita melihat jalan yang lain, gitu. Kita memiliki perspektif yang lain, gitu. Kurasa di kita Moria, sepanjang hidup kita mungkin kita labo ngadi-ngadi ngalami perbedaan, bukan berarti perbedaan itu selalu dalam arti kata negatif, tidak. Banyak sekali hal yang kita lalui yang kadang-kadang kita laba singidah si menghulinya apa sih, gitu ya, kayak gini dan dai, gitu ya. Kadang-kadang entah hubungan interkeluarga, hubungan dengan di rumah tangga sendiri, dengan anak, menghulina sebenarnya anak, lo kok kayak nggak bersambut gitu. Itu disyukuri karena kita belukur-lukur, itu bisa membuat hati ini apa karena ya, hormon kebahagiaan katanya itu turun, nggak muncul. Karena banyak kemurungan gitu. Itu yang melahirkan murung, melahirkan lolah, melahirkan pikiran-pikiran di kokel ya gitu. Gua narlah, saya narlah kente. Ada anak itu bagaimana yang gue gitu. Nah, kan gimana lagi mau cirem, gimana lagi mau muka berseri gitu. Karena pikiran-pikiran yang seperti itu akhirnya apa? Menurunkan semangat, menurunkan memacu detak jantung lebih cepat. Dan rasanya kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Aku sendiri pernah berada pada posisi itu. Pokoknya ada kata setelah naik gitu. Mesti membuat kita sangat-sangat berada di titik yang rendah kalau kita berpikir secara negatif, tidak mampu lagi melihat apapun yang baik di dalam situasi. Maka ijian kita betul gente ajarkan ugakin keuntungan di kita berpikir positif kan tadi mengurangi resiko gitu ya, resiko penyakit diabetes, penyakit gula, hipertensi, tubuh itu sendiri pun autoimun katanya keluar. Aku lupa sih ada hormon dopamin, ada 4 hormon kebahagiaan sebetulnya itu membangkitkan semangat yang bisa kita dapatkan ya. Salah satunya caranya tadi itu melihat hal yang baik, tersenyum, melakukan hal yang baik buat orang lain. Ya kalau kita belurdakan beresita sangger kena mon atau masakan enak buat orang lain, sebetulnya itu tidak hanya menyenangkan mereka, tapi sebetulnya melahirkan hormon kebahagiaan dalam diri kita. Kayak di sini cari pikiran-pikiran positif yang bisa melahirkan hormon-hormon dopamin, ada 4 hormon itu nanti kalau teman-teman Moria cari boleh di Google gitu ya. Gitu. Jadi kayak pentingnya sangat-sangat penting berpikir mahulin dan rai, berpikir positif dan rai. Dengan catatannya kita mungkin tidak bisa mengubah satu situasi, tapi kita bisa mengubah reaksi kita terhadap situasi itu. Ya, dengan mengubah reaksi kita, dengan mengubah pola pikir cara pandang kita terhadap satu masalah yang mungkin tidak bisa kita geser, mungkin jengkar larang ngadik kita metua, kita masih bisa menikmati hidup. Nah, itu yang mungkin aku rasa keuntungannya kalau kita berpikir positif, mau melihat yang baik dari satu situasi. Jadi bagi Saulenda Jakab itu ya, kalau dia masih punya pengharapan yang besar kepada Tuhan, tidak mustahil, manusia aja berani. Kayak kami secara bisnis bisa bilang Adidas itu impossible is nothing. Masa iya dalam Tuhan kita nggak berani mengatakan Tuhan dalam keadaan terjepit pun aku masih tak percaya engkau akan berikan jalan keluar. Adi bagi kalau kayak berkatakan Saul mungkin dia tidak akan bunuh diri, tapi karena pikirannya tadi sudah melihat yang terburuk semuanya, jalan keluar terbaik adalah bunuh diri. Gitu. Maka ente menghulik kekuatan Sina Moria, terutama mungkin aku tadi ada juga sharing-sharing sama teman-teman mengenai rasa bagian dari kelungan. Karena aku akhirnya pikir ya, aku udah masuk menopause gitu ya, sudah masuk itu. Ternyata hormon-hormon tubuh kita nih, anak-anak kami, murid-murid masih muda,
itu akan berubah. Makanya kalau sekarang banyak waktu untuk tertawa, tersenyum, tertawa dan tersenyum lah. Ada saatnya nanti pada saat usia kami itu, di saat hormon seperti itu menguasai, lah pelit masalah itu balik ada masalah gitu loh. Akhirnya pun pernah sharing, jadi Mama Ninta yang banyak bilang sama aku, kau itu sadar nggak sih kalau kau itu masuk dalam masa menopause gitu. Maksudnya Kak, itu pengaruh banget loh terhadap pola pikirmu. Silakan masalah itu cari biasa-biasa masalah kecapmu gitu. Banyak-banyak belajar tentang itu. Jadi banyak belajar jadinya. Badanku, enda artinya aku sempat kesal juga dengan badanku, tiba-tiba begini banget badanku ya gitu. Aku dulu walaupun badan besar, perut itu rata gitu. Oh sekarang perut itu gelendung ya gitu. Aku baca-baca lagi, oh iya ternyata di menopause itu pengaruh juga terhadap bad cell, lemak perut gitu. Jadi harus siap-siap juga kalau yang masuk menopause ini bentuk badan itu bisa drastis berubah gitu. Lah ini kan tidak menyenangkan gitu, tapi artinya oh iya ya udah kalau gitu baca-baca lagi apa sih itu menopause, apa yang bisa ternyata ada juga diet sama olahraganya buat orang menopause biar tetap muncul aura-aura yang membahagiakan itu gitu, biar pikiran ini tidak terbawa arus dengan perubahan hormon-hormon dalam tubuh tadi. Maka rukur mulu inilah boleh tamat nah ya kayak muda kita bagian permasalahan tahu midlife kita atas setengah baya kita enda permasalahan masuk ke premenopause enda permasalahan masuk ke kita kuning ini enda kah permasalahan lihat ngelalak. Maka pola pikir kita sangat menentukan bagaimana kita menikmati hidup kita. Maka kakak Senina Moria coba tambahin mari tetap jarang-jarang kita dan satu yang terutama itu tadi punya teman. Tadi Mama Bertu juga sharing kan di grup itu masa tua itu kalau bisa banyak teman, maka baca sharing-sharing, go bisa ada lungan narah lah, kali teman cakap-cakap lah, kali teman selfie, kasih kali negatif nalar naik kali guna nakung guluhen dan lain naik, ada bagian naring gitu, gomeh, kita kari kamar kari kita lalap, bas umur tadi ngonang dangi meganjangnya enggak. Jadi ya, mari tetap berteman, saling mengingatkan, saling membangun untuk menguatkan kita satu sama lainnya. Jujur. Ya, bujur Bi atas kesaksiannya yang tadi juga sudah mengingatkan kita bahwa bagaimanapun situasinya, mungkin perbedaan yang kita rasakan, ugagia mungkin buena masalah kita, yang kita rasakan mungkin seperti ada gunung besar di hadapan kita, atau mungkin ada ombak lautan yang kencang menghampiri kita, mungkin juga seperti sedalamnya lubang yang kosong ataupun yang gelap gitu. Tapi perlu diingat bahwa dari semuanya itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan Ia akan menemani kita untuk melewati itu semua gitu. Jadi ketika kita menerima gegeh atau kekuatan yang sudah dipelibaharui oleh Tuhan, kita bisa mengubah cara rukur kita untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bujur Bi atas dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ataupun kesimpulan yang akan dibawa oleh Pendeta Liza Brutarigan. Namun sebelumnya doa kesimpulan akan dibawakan oleh Nade Michelle Pranginani. Kami persilahkan Kak. Bujur, bagi suara aku Nora. Bagi Kak. Sopelenga si begikan pendeta tambahkan kesimpulan ras kita ertoto. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik karena penyertaan kasih setia Tuhan. Kami Moriamu masih diberikan kesehatan dan dapat mengikuti PA Moria kami malam hari ini. Beberapa dari Moriamu juga Tuhan sudah memberikan pengejapannya bagaimana kami selaku Moria bisa selalu mencoba untuk berpikir positif Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh pendeta kami, Pendeta Lisa Brutarigan. Engkau yang mengurapi pendeta kami ini Tuhan, agar apa yang diperdengarkan, apa yang difirmankan, apa yang dibawakan oleh firman oleh pendeta kami ini Tuhan, bisa memberikan kami kesejukan Tuhan, bisa memberikan kami penguatan lebih lagi Tuhan, agar kami Moriamu bisa semakin lebih baik lagi dalam kehidupan kami sehari-hari selaku kami Moria di tengah keluarga kami Tuhan. Engkau yang mengurapi pendeta kami ini Tuhan,
agar kami bisa mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami, Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami semua Senina Moria di Zoom ini Tuhan siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Boleh? Saya mau share screen, boleh? Nggak sih, Ida, teman-teman? Belum ya, Pendeta? Belum, Pendeta. Belum? Belum, Pendeta. Coba lagi ya. Oh, iya. Rupanya not responding ini. Ada gangguan dengan ininya. Ada gangguan dengan PowerPoint-ku. Bagaimana ya? Coba. Kamu WA aja kali PowerPoint dulu itu Kak di chat biar nanti bisa di-download di sini. Lagi not responding dia. Harus keluar lagi aku sebentar. Gimana ya? Atau dikirim ke aku, Pendeta, biar nanti aku yang nge-share, Pendeta. Iya. Inilah masalah. Ya. Kalau begitu responding berarti harus dimatiin dulu kali ternyata keluar pun dia nggak bisa kan, harus di down dulu. Iya, harus shut down dia. Makanya keluar dulu aku sebentar ya. Udah keluar dia. Aku udah lebih gelak buat lebih ingat pendaman Bandung. Oke, Pendeta. Ya, aku keluar nanti sih ya, teman-teman, biar aku kirim. Atau bisa ngirim begini ya. Kak Bande kesuruh pendai lah nih terkirim aku ke Peman Bandung. Ini biasanya aku kirim bahanku langsung. Takut aku seperti ini. Bersama teman-teman ya. Ini lagi sedang ngirim bisa kok langsung.
Sudah terkirim kayaknya Kak ya. Sama kakak yang nge-WA saya. Sudah. Kakak Nande Jetro Barus. Sudah terkirim Kak? Halo? Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Aduh, inilah yang saya takutkan. Bujur teman-teman Moria, si kelengi Tuhan, rembangka aku nulisa bahantai untuk minggu ini, berukur mahuli atau berpikir positif, tujuannya supaya Moria ngidah kebiaran Saul ngalahkan bangsa Filistin. Ipedua kentek makalit serpang pula ibas kerina perbeben. Oke. Lanjut Kak. Nah, aku yang pertama ini aku situ nanda ngom sidat kerina, tapi arkitekkan aku ditugaskan untuk mendalami siti-siti, aku dalami dia. Ini yang aku dapatkan teman-teman Moria dan orang tua kami tentang alasan bunuh diri ibas teksta. Yang bunuh diri ada dua orang yang bunuh diri. Yang pertama Saul, yang kedua anak perana. Kalau bahasa Karo nggak disebutkan identitasnya, cuma disebutkan anak perana. Di dalam bahasa Indonesia, ya mungkin tadi identitasnya sebagai panglima gitu ya. Nah, aku mendalaminya. Yang pertama, untuk orang pertama yang bunuh diri itu Saul. Aku lihat di teks ini, ku pelajari. Ada sebenarnya dua hal yang di dalam diri Saul. Yang pertama, situasi yang dialami ini nyata. Ada 4 kuda, tahkam kali lebih pun nggak apa-apa. Cuman pola pikirnya untuk mendalaminya, aku coba seperti ini. Si pertama, enterem bangsa Israel mate. Itu yang dilihat oleh matanya, itu yang dialami. Itu dalam teks ya, itu masih dalam teks, belum konteks kehidupannya akhir-akhir ini nggak masuk, masih konteks gitu, masih teksnya. Kedua kan anaknya 3 orang dibunuh pada perang itu gitu. Waktu enterem bangsa Israel mati kan lompat si keluarganya ini gitu. Waktu lompat dia ketangkap gitu, dapat kalakenda iya. Maka bunuh anak-anak ndai penggu disebutkan nama gitu ya. Kasih petelukan waktu dia lompat ini masih dilihatnya kayak gelarna pasukan bertempur sekal sangat itu yang terjadi di sekelewatnya. Pertempuran sekal sangat di sekelewat Saul, itu bahasa Karo. Si pempat kan ia kena anak panah musuh dengan makelek lukana. Sebenarnya ini yang dia alami, situasi yang dia alami di depan matanya bagi kira-kira. Itu yang dia lihat. Nah, dan yang kedua yang saya lihat situasi yang dia pikirkan. Situasi pikiran pada saat itu gitu. Nah, katakan kita ndai situasi si Yalmina pada saat itu memaksa atau menekan dia untuk berpikir stres, jadi penekanan atau stres yang membuat dia stres itu sehingga pikirannya iguro-guro kan bangsa Filisti itu sudah dibayangkannya gitu. Jenari bunuhna. Itu kan itu sebenarnya maksudnya bagaimana? Aku mempertanyakan kepada diriku sebenarnya yang membuat Saul ini mati
yang dia alami atau yang dia pikirkan yang menjadi pemicu gitu loh. Makanya lah salah psikologinya ngatakan zaman bantang, pikiranmu yang membunuh kamu katanya. Pikiranmu yang membunuh kamu. Gitu. Jadi aku ukuri Bagenda, oh rupanya pikiran kami ininya sebenarnya musuh yang terbesar dalam hidup kami gitu ya. Pikiran ini luar biasa. Malahan Adinda aku perusur kang ikuti psikologi. Malahan kalau pikiran kita baik, positif, dia mengeluarkan zat endorfin. Itu salah satu zat bahagia tadi ya. Endorfin 2 kali lipat ini otak kita ini. Produksinya 2 kali lipat. Makanya hati yang kira, ku pelajari dari sisi sainsnya, bukan dari sisi Alkitabnya, enggak hipnotis itu, enggak shock terapi, enggak. Itu sebenarnya konsepnya kayak gelarna dari segi intelektualnya pun begitu gitulah. Jadi kalau kita pikirannya baik, bagus, zat endorfin keluar baik, bagus 2 kali lipat. Kebalikannya adi jahat bas 2 kali lipat zat yang memberi racun gitu loh. Maka biasanya Nina, kalau si ukurnya jahat, tapi bukan semuanya begitu ya kan, tersinggung kaki tahu ya maksudku. Katanya begini, si jahat ukurnya biasanya serang rusur ginjal empedu karena itu yang berproduk, itu yang menguraikan racun kan gitu. Kebanyakan racun diproduksi hantamnya ginjalnya mempedunya. Tapi ulah balik kendu ya, krina si empedu ginjalan jahat ukurnya. Enggak gitu. Saya bilang enggak begitu teman-teman. Jangan dibalik. Kayak pilih dibalik enggak bagus. Tapi psikolog ngatakan, karena aku kan S2-nya sebenarnya 50% psikologi humanity lah. Bagi kira-kira. Jadi kuidah bagai berarti J kak situ na letakna. Jadi letak atau alasan atau pemicu sebenarnya Saul nai enggokang si katakan lebih dari kata-katanya, dari pikirannya itu iguro-gurokan bangsa Filisti, Jenari, Ibu Nuhna, di dalamnya ada harga diri, ada rasa malu, malu lengapai gitu loh. Gimana ya? Bagi Nina kalak karo, iawin krina banta bagai lengapai ngudumpang na kita gitu. Bagai kak pikiran nena, iawin krina kalak karo li kak bagai perukurna. Bicara dia Saulena kala beruginting kala ginting bagi mirip Saulena kala karo awinna lengape ngul piah dumpurna bagi ngu kitik dengan anak ngukur kena perempuan bagi nak singu repot kali go dengar lah banpe ngajari sesi begitu belum sarukur maka piah harga diri na apa ikam barenda adik rezabu ia lah senang orang tua na ai harga diri na tinggi gutulah anak stresnya 2 kali lipat. Kenapa? Karena sebenarnya harapannya anaknya ini yang gua namburi anak nendang pagir banca ia merga gitu loh. Bagi kan seperti itu yang banyak sih terjadi baskala karu. Jadi malu-malu nang geluh nih angkanya 10. Sehingga kalau ada kecewanya 2 kali lipat gitu. Lah kan bagi targetnya, malunya itu bukan kepada diri sendiri. Dia cuma menjaga hati. Kan kasihan sekali kalau pikir seperti ini. Yang ketiga, biar ya dibunuh itu, ya masuk biarlah. Aku rasa begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Mari kita simpulkan. Lanjutkan, Bu. Nah, anak perana. Kalau sekarang anak perana. Anak perana si bunuh diri ndai. Yang pertama, situasi yang dia alami biar gitu. Dia. Itu nandai yang pertama biarnya turah
Mungkin ketika dia juga melihat banyak orang mati, orang Israel, tapi si biarna kali ya, idah narajana mate bagi di depan matanya. Gitu. Ini biar menjurus ke trauma atau bagaimana gitu. Di bahasa psikologi tadi income psikologi je. Bahasa psikologinya kan ini di apa? Tingkat tinggi. Nah, karena depresi, karena biar tadi, jadi dalam pikirannya berhasil Saul mentransfer ketakutannya kepada si anak perana ini. Jadi terkontaminasi. Memang Nina bunuh diri enda apa? Banci langkat Nina. Banci langkat. Dia mengeri kabe. Langkat arsitek kan dia pernah melihat orang bunuh diri sehingga jalan baik menurutnya bunuh diri gitu loh. Aku pernah konsultasi, bukan konsultasi, pernah kalah konsultasi waktu seandainya kami spiritual enrichment gelarnya. Jadi pendetenda sering suka mau bunuh diri, terus diterapi oleh konselor, akhirnya dapat bibiknya dulu bunuh diri, bibiknya turang bapana rahasia tadi. Jadi dia selalu seperti itu, terngiang. Mungkin anak perane seperti itulah kira-kira transparan, terkontaminasi apa yang diucapkan Saul. Diucapkan Saul, guru-guru kena kalak pilisti kita pagi, maka bunuh nah gitu. Jadi masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam teracuni gitulah kira-kira. Makanya situ teman-teman Muria perlu kan pilih-pilih teman dalam tanda petik teman kompak. Soalnya adi racun dalam otak tedu kita kape lat bagi. Nam kak maka berpikir positif terpaksa kangen dari pemeliharaan terhadap otak ini. Gitu. Terkontaminasi anak perana ini karena si Saul ini. Bener ya bagi. Maka si kedua kan mungkin lah karena dia sangat menghormati raja, kesetiaannya mungkin masuk di dalam alasannya tadi. Oke. Silanjutkan. Nah, kesimpulan alasan bunuh diri ibas teks. Ini pikiran saya. Saya coba. Yang pertama, pikiran singatakan maka pasti saya merahkan. Pasti jadi sila mahuli gitu. Itu. Jadi Ndai teman-teman entah PBB kami secara lebih ngatakan sama maka pikiran memastikan atau menyimpulkan pasti jahat nanti. Bahaya kan. Lakin pe kita mati setengah mati ngenda bagelah. Enam. Adi ipastikan kin gundari nari ngomberan bagelah. Biasanya kerahayu aja mas begitu. Nindulah. Tapi adik tidak ayah dukrina agak armina berarti pikirannya agak agak positif gitu loh. Atau ngejel masih negatif pikirannya. Kerah mentua kini dah boros ayona kalah. Sentabi aku lau katakan jelmana Bandung, tapi barusan ini langsung kisah nyata sama saya. Karena dulu kami sudah dididik gitu ya, dididik tentang kesurupan ini. Kampe karya didak jelma kesurupan bolak-balik. Itu pasti tidak kesurupan dengan setan, tapi kesurupan dengan diri sendiri. Itu yang saya alami tadi. Jadi dia dendam gitu loh. Dia sakit hati. Pikirannya jahat. Itu. Langsung kinde kata kenapa? Langsung kata kena. Jadi pikiran jahat ini bisa membuat kita depresi. Sebab si pastikan lama huli bagi. Gua dina si pastikan pas otak tak lama huli. Senyum dia kalah, menokok ya bagi. Kan itu jadi. Itu. Jadi gua pastikan lama huli bagi orang-orang yang di sekitarnya pun semua terganggu. Termasuk suami. Diberukan si bagi dia. Diberu si bagi dia. Makanya memang pikiran ini luar biasa, sangat luar biasa. Pikiran nenda adinina piga-piga kami lah pendeta dekam pikiran nenda parah dengan sabegu.
Adi bego tunduh kita lanai boy masukina. Adi pikirin dah kuni pipe ayak anak kita tuh. Enam gelang utahan. Banci kita gula mehen ban pak satu. Ngisahan. Ayak-ayak biang. Entah apa dibikin pikiran ini. Ulah karisia kak kesurupan. Bego lebih susah salah. Enggak. Pikiran jahat. Yang membuat orang paling susah menyadarkannya. Enak, gelang siang ke teman-teman itu ya. Jadi dipastikan si Saul ini, si pelali nari dah nanti jadi bata bagai. Si pelali. Enak. Si kedua kan biar harga diri Mela itu yang tadi yang saya sebutkan. Maka si petelu kan tekanan lebih besar dari kekuatan. Nah, tekanan lebih besar dari kekuatan. Kenyataan lebih menguasai dari harapan. Bahkan tidak ada harapan gitu. Jadi harapannya, semangatnya udah dipres. Makanya dipres oleh kenyataan. Lanai, pikirannya lanai sehat. Karena kenyataan yang dia lihat dan gegeh si Yakab na basia lalit gitu loh. Nah, karena ini, yang tiga ini, saya mendapat berarti alasan bunuh diri di teks ini, tekanan dari dalam, itu pikiran dan perasaan. Tekanan dari luar, situasi dan tantangan hidup atau musuh. Nah, inilah saya simpulkan, teman-teman. Ini yang saya simpulkan. Nah, perlu ku katakan membantah. Pikiranku, tapi nggak ku sebutkan, nggak ada nggak ada PowerPoint-nya, karena ini masih refleksi bagi saya. Kalau orang mendapatkan tekanan dari dalam dan tekanan dari luar, dan dia menganggap tekanan itu lebih besar daripada kekuatannya, lape ia bunuh diri, dia mayat hidup, menurut refleksi saya. Dia tidak akan pernah semangat dalam hidup, dia selalu takut dalam hidup. Menderita gitu. Memang tidak mati secara jasmani, tapi mati secara semangat psikis gitu, psikis. Itu yang menjadi refleksi aku, refleksiku secara pribadi. Oke, lanjut. Nah, solusi. Selain solusi yang saya temukan di Adibas buku Ena, mungkin ngombanci itu tadi yang kupikirkan. Kalau yang di buku bisa teman-teman baca ya. Tapi ini kutambahkanlah. Ndai dua sirbahanca kita kayak gelarna mungkin depresi ya, tertekan luar biasa. Satu pikiran dan perasaan, satu tekanan dari luar. Nah, kariku apa ya Bu ya? Aku coba. Nah, ini dia ya, teman-teman. Mungkin Enda beberapa ayat yang saya sodorkan kepada kita untuk mengatasi pikiran dan perasaan. Selain daripada tema kita berpikir positif, aku berikan ayat-ayat ini kepada kita. Filipi 4 ayat 8. Kuaka entah ngom sita kerina ya. Filipi 4 ayat 8. Mungkin Bibi Mama Ikas bisa tengok. Ada Alkitab dulu, Bi? Ada? Sebentar ya pendeta, aku ini kan dulu tuh kan Filipi 4 ayat 8 ya. Iya, Filipi 4 ayat 8. Hafal ketiga ya. Tunggu ya, ada. Kalau ada yang lebih cepat boleh. Ya, kalau ada yang lebih cepat ya, boleh juga. Cepat ya, aku lagi pakai ini soalnya. Tunggu. Filipi 4 ayat 8. Iya. 4 ayat 8. Oke. Ini dia, Kak. Ini begini. Udah tuh. Jadi akhirnya, aku bahasa karo ini aja lah ya, bahasa Indonesia. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah
semuanya. Itu dia teman-teman. Nah, itu dia. Jadi gini dia. Itu salah satu, nggak usah dibaca. Ini cuman artinya gelah banci kari sibuan. Adi Jeremia 29 udah tahu kita semuanya. Ini pun udah tahu kita semuanya. Enda di Matius 10 henda biar nadangi kalak si banci munuh kula. Nah ini intinya ini. Itu tekanan dari luar. Ini perbeben geluk misalnya. Gitu ya. Jadi Enda Krina sebenarnya dalam persepsiku atau bukan persepsi, pemahamanku, makana situhuna siku katakan pikiran kita yang menjadi tantangan hidup. Arkiteken Paulus ngatakan sa ibas Roma 12. Berekenlah pikirandu, pusuh pratendu, ras perukurandu, iplim barui di bata. Dan itulah konsepku, itu pada kuingat kalau katakan, ibas khotbah minggu, bas barenda minggu reformasi. Itu sangat kuingat. Saya bilang begini, salah satu ciri atau indikator orang hidup baru adalah ketika pikirannya baru, mindsetnya baru gitu. Makanya mindset, pikiran baru yang disebutkan oleh Paulus, ulakam seriras donienda, tapi bereken maka pusuh pratendu ras perukurendu iplim barui gitu loh. Orang hidup baru yang punya pikiran baru, itu intinya maksudnya. Orang yang sudah hidup baru, yang dekat dengan Kristus, yang sudah diplimbarui Tuhan, ngencang masuk berpikiran positif. Gitu teman-teman. Gitu teman Moria Krina. Itu yang saya temukan. Jadi mau dari dalam, mau dari luar, asal jadi bata, ras pikiran tadi dikuasai oleh firman, digan pegita laban citalu. Oke, laban citalu. Gitu ya. Itu yang saya dapatkan, saya temukan dengan solusi ini. Maka lindai cat senina kami. Ini ya, sorry. Sebentar sebelumnya. Oke. Ini realita aja. Labo nakut-nakuti, cuman artinya ku buat kunen pas data WHO, ninalit 800.000 per tahun kalau bunuh diri. Si terdeteksi. Perban stigma atau penilaian dengan bunuh diri kurang bagus secara agama, kecuali teman si teroris bom bunuh diri ya. Ban lama jile, maka labo krina terdeteksi. Ini fenomena gunung es. Maka luar biasa ngekala bunuh diri. 2 minggu si lepas permata kami bunuh diri. Sukadami. 3 bulan lepas permata Sukanali bunuh diri. Setahun si lepas atau setahun setengah permata pusat kan, kalian tahu permata pusat bunuh diri. Itu dia. Jadi setelah didata, rupanya angka tertinggi bunuh diri itu usia 15 sampai 29 tahun. Bagai ya kira-kira data WHO. Situhuna adi remaja nina pagi, angka tertinggi karena bunuh diri. Angka tertinggi. 51% karena masalah dengan orang tuanya. Makanya orang tua tolonglah bijak ya, pindo gegeman Tuhan teman-teman. Bagi naringnya dari gua dari ban. Itu dia. Betul anakku atau enggak nerima pelajar-pelajari buku psikologi. Man Bandung dai si bermasalah dengan anak. Adi SMP lang ngelawan anak berarti lah normal nih anak kayak kelang kita dokari stres kaki kita maksud si baca buku psikologi jadi adi ngelawan ya anak SMP berarti normal nih psikologi remaja ulah pada aku terangkan kerina ya ras kita kari ngoke sebagai kota peda itu ya 30% masalah dengan lawan jenis 16% masalah dengan saudara berarti masalah dengan orang tua ini yang paling luar biasa teman-teman. Ini data WHO. Kita lanjutkan.
Nah, ini dia pandangan Kristen. Pandangan Kristen tentang bunuh diri. Bagi orang Kristen, bunuh diri adalah dosa yang serius terhadap Allah. Bunuh diri termasuk pembunuhan atas diri sendiri, sehingga tindakan ini selalu salah. Orang Kristen harus hidup bagi Allah dan mempasrahkan kematiannya pada Allah saja. Ini Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diri? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Nah, itu dia teman-teman. Tadi ada chat dari, sudah ya Bu ya? Oke. Tadi ada chat dari Mama Ariusa. Katanya, kata Ibu ini sekalian, secara data atau pengamatan pendeta, apakah kalau Karo memiliki potensi tinggi, memiliki pikiran untuk bunuh diri? Iya, potensi tinggi untuk bunuh diri, karena kalau pengamatanku si bunuh diri, biasanya yang pertama ada sejenis dosa turunan dia, itu kalau orang Karo di sini, dosa turunan. Yang kedua, cara pikir pendek. Biasanya Adi Permatan Tajenda, di sekitar saya udah 3 ya permata yang bunuh diri. Yang terakhir ini yang singgung dekat lumayan dekat, adinggo dekat lumayan melala. Alasannya ini masalah keluarga. Masalah keluarga, tapi setelah ditelusuri, keluarga pun itu pasti ada hubungannya dengan kuasa gelap. Itu dia, Bu. Ada hubungannya dengan kuasa gelap. Pola pikir buta, kak nih makanya hidup baru, hidup baru. Hidup baru sehingga dilepaskan itu, disyukuri supaya kutu itu patah. Kutu itu patah. Oke. Jadi kayak bunuh diri terus gitu setiap ada generasinya gitu. Oke. Simbuin aku ida karena kuasa gelap lah. Adi endandahi masalah orang tua si terakhir yang 2 minggu ini tadi. Yang 2 minggu ia kelas 2 SMA. Kepekan arahia rusuban orang tua na senceu. Lase la tabungna kerdi sekitar 600.000 lah. Tapi ban merambit kal nandena. Apa biar iya. Nama merambit kal kita rusuh ikulah. Ulah kita merelek. Ulah merambit saya gitu. Tapi ulah kalau masa gitu, bijak lah, bijak gitu. Merambit kalau nalena biar iya. Padahal bagian dari kang ban merambit, nak kok ia merambit, suruh nasunggun kakakna gitu. Sungguh dah indunakku, bijak banasen si tabung endang kok kali kira-kira 600 sudah bas buku, lalik tambah gitu. Terus kakaknya ini kerja di bank. Si nampak mama nenda lah. Bapaknya narkoba. Jadi sungguh kakaknya, di mana uang mama kan bikin dek ni nange. Bagai Nina pulang sekolah. Karena ini mana apa? Kayak gelar bukan ronda, gramason. Itu dia. Gitulah teman-teman Moria Krina. Si banciku share keribas paksenda, tambah-tambah nakari teknik-teknik na psikolog. Dari pengetahuan yang kudapat secara psikologi, seperti itulah larinya. Tapi adi secara keimanan, itu selalu tindihi dukate dengan firman. Tindihi dengan firman gitu. Sehingga firman yang kutambahkan malam ini. Aku kap siti nambah bisa teman-teman Moria. Tujuh. Bujur pendeta atas kesimpulan yang sudah dibagikan, menjadi kekuatan dan memberi pemahaman yang baru ya untuk kita semua, khususnya dalam cara rukur kita menghadapi tekanan-tekanan sehingga dapat terus memilih untuk berpikir positif.
Baik, kita akan memberikan persembahan ataupun kolekte sambil bernyanyi berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiba saatnya kita akan berdoa, doa persembahan dan doa syafaat oleh Bibi Nora Nandi Abel dan pendeta kita, Pendeta Liza Brutarigan. Mungkin bisa di-share untuk pengurus doa-doa yang akan dibacakan. Bisa di-share screen. Sebentar ya.
Bisa kelihatan ya? Mari kita angkat doa syafaat kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih setiamu yang tidak henti-hentinya buat kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama ber-PA. Kami juga sudah mendengarkan sharing satu dengan yang lain, begitu juga dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman dan sharing yang sudah kami dengar ini bisa kami jadikan pegangan dan kami lakukan dalam hidup kami ke depan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat pendeta kami yang sudah menyampaikan firman malam hari ini, Pendeta Lisa Tarigan. Tuhan berkati pendeta kami bersama seluruh keluarga, berikan kesehatan, dan Tuhan sertai, lindungi kemanapun ia melangkahkan kaki, pakai ia sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mau berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan malam hari ini. Biarlah persembahan ini dapat kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu, berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara kekasih kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Mama Nandelisa Sinuraya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk Bapak Kris Ginting Tuhan, dan saudara-saudara terkasih kami yang lain yang mungkin dalam pemulihan yang sedang sakit Tuhan. Berkati keluarga dan semua yang merawat untuk keluar kesehatan yang pemulihan kesehatan di Mama Nandelisa, Bapak Kris Ginting, serta Nande Hema Sembiring Tuhan. Berkati obat-obatan yang dipakai, juga terapi yang akan digunakan Tuhan. Biarlah pemulihan kesehatan kepada kekasih-kekasih kami ini dan mereka memperoleh kesehatan semakin hari semakin sempurna. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak, yaitu kami berdoa untuk keluarga Ramsa Sinulingga, keluarga Edi Samta Tarigan, keluarga Diaken Erik Surbakti, keluarga Dedi Pranginangin, keluarga Brahma Sembiring, keluarga Leo Ginting, keluarga Stephen Sembiring, keluarga Morris Sembiring, keluarga Erik Sitepu, keluarga Beni Huta Barat, dan keluarga Triboy Ginting. Tuhan, kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik. Biarlah keluarga-keluarga ini tetap berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan syafaat kami.
Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami melanjutkan doa syafaat kami Tuhan untuk keadaan yang terjadi di negara kami khususnya. Upaya pemerintah untuk menangani COVID-19 dengan memberikan vaksin booster yang ketiga. Kami mau supaya vaksin ini boleh dilakukan dengan baik dan orang-orang yang menerima juga bisa bersedia dengan tulus hati untuk menjaga kesehatan mereka, juga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena dengan kekuatan tangan Tuhan, kekuatan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan melalui vaksin, kami merasakan sukacita. Karena semakin mampu kami berhadapan dengan virus ini, bahkan kami bisa hidup berdampingan karena kekuatan kami sudah melebihi kekuatan virus ini Tuhan. Kami berterima kasih dan berucap syukur biarlah vaksin ini boleh dilakukan dengan merata supaya semua kami bisa sehat, hidup tentram, aman, dan damai sejahtera. Kami juga mau berdoa untuk keadaan ekonomi jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin banyak yang merasakan kehidupan yang harus disesuaikan dengan situasi yang baru ini. Biarlah Tuhan memberikan solusi, memberikan kreativitas, memberikan peluang-peluang, sehingga kami bisa bangkit lagi dari segi ekonomi. Engkau berikan kekuatan bagi kami, keterampilan, harapan, keyakinan, iman, semangat untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, berkat yang tertunda akan selalu Engkau berikan kepada kami. Pada harinya kelak, pada hari Tuhan, kami pasti menerima berkat yang seharusnya buat kami. Walaupun tidak sekarang, kami yakin berkat tidak pernah salah pada alamatnya. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sekarang ini. Proses pembelajaran, ada yang ujian, ada yang mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, dan sebagainya. Kami ingin Tuhan proses pembelajaran anak kami disempurnakan oleh Tuhan. Engkau kuatkan anak-anak kami dalam belajar dalam segala situasi ini, supaya dia tidak tergilas oleh situasi ini, tapi selalu bangkit dan bisa mengalahkan situasi ini. Kau berikan kegigihan buat anak kami, ketekunan, sabar. Ini harapan kami Tuhan, supaya anak-anak kami bisa bertumbuh dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak Permata yang sedang mencari pekerjaan, dan juga teman-teman Permata yang sedang mencari teman hidup. Engkau dampingi mereka Tuhan. Di dalam mencari pekerjaan, kami sangat yakin bahwa pekerjaan sudah dipersiapkan buat setiap anak-anak kami yang selalu mencari dengan gigih, dengan semangat, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Dan kalau memang Tuhan inginkan mereka menemukan pekerjaan sendiri, Engkau berikanlah kekuatan buat anak-anak kami ini, Engkau berikan semangat, Engkau berikan peluang, supaya anak-anak kami ini, kalau memang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka bisa menggapai pekerjaan itu sendiri. Engkau berkati anak-anak kami juga dalam teman hidupnya, biarlah Engkau pertemukan dengan yang Engkau inginkan, yang sama seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah anak-anak Permata ini bisa bertemu dengan teman hidupnya. Kami juga mau berdoa untuk PA Moria, agar Moria semakin semangat dan selalu rindu untuk ber-PA. Yang juga belum ikut ber-PA sampai malam ini, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami ketika kami mengiyahkan teman-teman kami, berbuah kata nisuan, masin kata ibelas, dan mau ikut. Itulah harapan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semuanya, supaya kami semuanya menjadi alat Tuhan untuk ngiyah-ngiyahkan teman kami Eda. Yakin kami Tuhan, kami dipakai Tuhan untuk itu.
Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Biarlah Tuhan selalu bersama dengan teman-teman kami ini, supaya kami bisa membahagiakan mereka, mereka juga bisa berbahagia. Karena ulang tahun yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan panjangkan umurnya, Tuhan sukacitakan dia, Tuhan berikan hikmat supaya hari-hari yang Tuhan berikan selalu dipergunakan dengan baik dan bijaksana. Kami juga mau berdoa untuk kesembuhan Marcelino Purba yang sedang dirawat karena DBD. Biarlah kekelengan kami Enda cepat pulih, staminanya, harapannya, semangatnya, dengan apa yang dia makan dan apa yang dia minum, Tuhan berkarya atas Kulana. Semaka lampas madan kekelengan kami Enda, lampas sembuh, itulah harapan kami. Dan kami yakin dia akan bisa mengatasi, tubuhnya bisa menantang virus DBD ini. Ini harapan kami Tuhan. Hadirlah dalam hidup kekelengan Duenda. Kami juga mau berdoa untuk semua moria-moria Tuhan, kami yang hadir ini, biarlah kami semua bisa diberkati oleh Tuhan dan selalu berpikiran positif. Biarlah kami ini Tuhan Engkau ajari, ketika pikiran kami ini menjalar ke arah yang membawa kami berduka, membawa kami kecewa, marah, benci, dan sebagainya yang berakar berurat di dalam pikiran yang kurang sehat, biarlah malam ini kami diingatkan untuk kembali ke pikiran yang membawa kami bahagia dan penuh sukacita, yang membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih yakin, lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pikiran kami yang selalu membuat kami letih ini dikuasai oleh Tuhan, sehingga kami bergerak, mindset kami bergerak menuju kesempurnaan sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman malam ini. Biarlah kami semua disempurnakan. Enda mempertonton kami Tuhan. Deskan kami man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus. Si Engkau ngajari kami ertoto pertoton Tuhan ninta dagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga. Kelarndu ipu badiamin. Rehlah min kini rajat. Sehlah min pratendu ibas dunia dagi surga. Berekman kami akan cukup pas waris enda. Alamilah kami bagi kami, dalami kami salah para kembang. Olamin kami baba kami kubas percobaan. Tapi ulangilah kami durusi ilatna. Sebab kami kap si madakin nirajan. Ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekatna. Amin. Bujur Pendeta dan Nora atas doa syafaat yang sudah dinaikkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan Momo yang akan dibawakan oleh petugas Moria, pengurus Moria, yaitu Nandenik Sibang. Kami persilahkan. Oke, Shalom, Saudara Moria. Momo PA Moria yang akan datang itu diadakan hari Selasa ya, Selasa minggu depan 17 Mei 2022. Ini mohon maaf, aku baca yang mana ya, Kak? Yang di layar, Bu. Oke, berarti Kamis 19 Mei 2002 akan diadakan secara gabungan dengan kategorial PA, Saitun, Mamre, Moria, Permata, dan KAKR. Untuk Selasa 20 Mei 2022 akan kembali seperti biasa dengan jadwal petugas sebagai berikut.
Temanya jagai kini Ersadan Perjabun. Nats diambil dari 1 Korinti 7 ayat 10 sampai 11. Diadakan seperti biasa pukul 19.30. Moderator Nandedea Tarigan. Doa pembuka Nandenia Bukit. Pembaca Alkitab Nande Gabriel Sembiring. Kesaksian Nande Ago Surbakti dan Nande Niko Ginting. Doa kesimpulan Nande Erik Surbakti. Kesimpulan Detaser Email Sembiring. Untuk doa syafaat Nande Putra Ginting dan penyimpul. Petugas Momo Nande Nada Tambunan. Untuk doa penutup Nande Jetro Barus. PPT dan operator oleh Nande Gebi Putra. Bujur. Bujur Nanda Niksi atas momo yang sudah dibagikan. Kita akan menutup PA hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Bibi Nora Nande Raitarigan. Kami persilahkan, Bibi. Oke, bagi suara kami. Ya, bagi Bibi. Oke, ya. Mari ditutup perjumpaan tenda. Ras kita bertoto. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sapa dalam nama Kristus Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami tetap boleh menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mengakhiri PA Moria kami malam ini. Tapi kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Dan pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami tidak akan pernah berakhir. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua yang sudah terlibat di dalam PA kami ini. Mulai dari moderator dan yang memberikan kesaksian atau penggejapan, dan yang membawa doa, yang membawa kesimpulan pendeta kami. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan berkati setiap pribadi. Biar sungguh-sungguh Tuhan melalui berkat yang Tuhan berikan, makin bertambah-tambah sukacita mereka. Dan bagi kami juga Tuhan, yang mendengar, yang ikut hanya mendengar, juga Tuhan berkati. Biar sungguh-sungguh Tuhan melalui PA kami tadi, apa yang kami dengar, apa yang boleh kami terima malam ini Tuhan. Boleh kiranya membaharui pikiran dan hati kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh Tuhan, sungguh manis firman Tuhan hari ini Tuhan. Untuk kami boleh belajar dan belajar lagi bagaimana kami mengatur kehidupan kami, mengatur pola pikir kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan bagikan bagi kami. Tuhan, malam ini juga kami berdoa untuk PA minggu depan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan juga berkati orang-orang yang terlibat di dalam acara PA nanti. Berkati pengurus yang mengaturnya Bapak. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, PA minggu depan kami juga yang bersama-sama dengan kategorial Zaitun dan yang lainnya tadi Tuhan yang tidak kami sebutkan Bapak, biar sungguh-sungguh di dalam PA yang kami bersama-sama Tuhan boleh kiranya bermanfaat juga bagi kami juga boleh berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus Moria Tuhan, biar sungguh-sungguh juga Tuhan berkati setiap pribadi, sehingga mereka juga boleh melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Biarlah mereka semuanya Tuhan boleh menjadi rekan sekerja Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya kami mau berpisah dari PA kami malam ini Tuhan, dari Zoom ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang tetap menyatukan kami. Bapa, malam ini kami mau beristirahat. Biarlah Bapa ya juga yang memberkati kami, sehingga kami juga boleh menikmati istirahat kami. Kami boleh
tidur dengan nyenyak, dan besok paginya kami boleh dibangunkan kembali dengan kesegaran yang baru, sehingga kami boleh melakukan kembali aktivitas kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan permintaan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembali ke moderator. Amin. Bujur, Bi, dan setelah doa penutup ini berakhir pulalah ibadah PA Moria kita. Bujur kepada pendeta yang hari ini telah membawa kesimpulan, dan juga bujur kepada Moria yang sudah hari ini bertugas. Kiranya Tuhanlah yang memberkati pelayanan kita ke depannya beserta keluarga. Selamat malam, sampai jumpa, sampai bertemu di PA hari Kamis depan bersama PA gabungan kategorial yang lainnya. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, lalu foto. Tunggu ya. Sebentar. Bujur sekalian hari ini kami menkang pendeta, jadi nggak kebetulan juga ya pendeta kita yang langsung menulis buku yang membawa kesimpulan pada hari ini. Jadi saya sehatkan pendeta, dibatasi masuk-masuk kerina pelayanan ras keluarga Kerinana. Bujur. Jadi seperti biasa kita foto dulu ya. Ya, silahkan. Mari kita buka semua video kita. Oke, 1, 2, 3. Ditahan dulu ya, karena ada 3 lembar. Oke, yang kedua, ketiga. Oke. Sudah. Bujur Srina Moria. Bujur. Bujur pendeta, bujur Moria. Bujur pendeta. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Izin live.